Menikah alhamdulillah, Allah kasih jodohnya beliau. Pokoknya aku pengen punya suami yang benar-benar bisa bimbing aku. Aduh lah, waktu menikah Dini kan belum berhijab ya. Dini berhijab itu tahun 2000 berapa sayang? Lupa sayang, jangan laki-laki itu nggak kuat masalah tangga. Nggak, perempuan itu kan guru sejarah yang paling ampuh. Nah, jadi Nggak usah gitu mas, tanggal lahir aku aja dia nggak tahu. Oh ya? Enggak. Yuk kemarin. Itu kan skip orang itu kan wajar gitu. Sekarang karena alhamdulillah kita ada rumah musyawarah itu ya, jadi di situ ada beberapa kegiatan. Salah satunya yang santri juga di situ, terus kajian juga di situ. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini kita kedatangan couple goals. Masya Allah. Dimas Seto dan Dini Aminarti. Masya Allah. Mas Dimas dan Mbak Dini, apa kabarnya? Baik, makasih banyak Mas Andi, Mbak Nur udah diundang ke sini. Kita kebalik ya harusnya. Iya, ini couple goalsnya harusnya kan, ini senior. Sama Mas Andi kan panutan. Ya Allah. Aku sengaja ngajak Mbak Nur nih. Ini baru pertama kali Mbak Nur ikut podcast Find Your Pahala. Jadi selamat datang juga untuk Mbak Nur. Terima kasih. Di episode ini karena ada Mas Dimas dan Mbak Dini. Masya Allah. Dan tema Ramadan kali ini yang kita bahas sesuai dengan Find Your Pahala program dari Muslim First adalah kita ingin mengupas tentang hijrah. Bagaimana kita bisa hijrah dari Ramadan ke Ramadan untuk menjadi insan yang lebih baik dan lebih bertakwa. Gitu. Jadi dan untuk para profesional maupun juga pengusaha di berbagai bidang. Nah, khusus Mas Dimas sama Mbak Dini kan di dunia yang disebut sebagai dunia yang gemerlap ya. Jadi sebagai aktor dan aktris yang aktif di dunia hiburan, kalian juga udah hijrah. Mungkin bisa share pengalaman hijrahnya dan titik baliknya di mana saat hijrah. Dunia campur-campur ya. Oh ya, silakan. Ladies first. Kalau aku tik baliknya hijrah itu memang nggak bisa dipungkiri setelah menikah ya mas, gitu. Menikah alhamdulillah Allah kasih jodohnya beliau. Yang memang aku dari dulu selalu punya niat, pokoknya aku pengen punya suami yang benar-benar bisa bimbing aku gitu. Aku nggak mau cuma gini-gini aja hidupnya gitu kan. Masya Allah. Proses sholat istikharah cari yang terbaik gitu kan, Allah pertemukan ya, dari situlah aku mulai banyak belajar lah gitu. Makasih lah. Padahal aku juga gitu loh. Oh gitu. Saling belajar mempelajari. Halo Mas Dimas. Ya titik hijrahnya kalau ditanya bingung juga ya kapan ya, karena melewati banyak perjalanan panjang ya, proses yang cukup panjang yang tadi Mas Andi bilang ya, berusaha setiap waktu menjadi manusia menjadi lebih baik ya. Ya pastinya salah satunya waktu itu masih jomblo ya, menikah menjadi salah satu ya, menyempurnakan keimanan ya, biar nggak pincang jalannya kan. Jadi harus cari istri yang memang satu frekuensi ya. Alhamdulillah Allah takdirkan bertemu dengan Dini dengan segala macam kekurangan dan masa lalu mungkin yang penuh dengan lika-liku ya, kayak judul sinetron ya, lika-liku ya, zaman dulu ya, ketahuan zamannya dong jadi ya. Jadi ya proses lah. Kalau misalnya titiknya kapan, sebetulnya cerita ini cukup menarik tapi agak cukup panjang, mungkin dipersingkat aja. Gak apa-apa, kita perpanjang. Waduh. Sekalian ngabuburit. Tiba-tiba udah berduka. Iya, aduh. Jadi kalau yang ibaratnya titik balik yang benar-benar menjadi pengingat sih, karena kan sebaik-baiknya pengingat kan kematian ya. Jadi aku diingatkan dengan sebaik-baiknya pengingat gitu, kematian. Jadi dulu alhamdulillah sebelum nikah kan sudah kerja ya, udah punya penghasilan sendiri.
dan bisa dibilang cukup mandiri ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Teman-teman juga ya suka ngumpul di rumah gitu ya. Ya notabene sahabat dengan segala macam profesi, nggak pekerja seni aja. Ada yang guru fitness, ada yang apa lagi? Ada yang juga ya berapa teman lah, berapa profesi. Intinya di waktu yang sama mereka di usia yang muda, 40 sampai 30-an ya, 30-an awal, mereka meninggal di waktu yang berdekatan. Semuanya. Yang tadinya tinggal di rumah, yang paling diingat adalah yang pertama yang guru fitness ya. Guru fitness ini sehat badannya ya, qadarullah Allah uji dengan sakit. Udah lama nggak ketemu, telepon minta doakan. Dia bilang dia lagi sakit, dia tinggal abis nikah, tinggal di Medan bareng istrinya, lagi di rumah sakit, pengen doain gitu, doain ya 2-3 hari lagi alhamdulillah sama dokter udah boleh pulang. Dia bilang ya semangat ya bro segala macam ya, kita udah ngerasakan benar-benar. Benar 3 hari pulang. Berpulang. Terus yang satu lagi nih kawan ya shock lah. Pada saat itu ya aku sedikit lebih baik lah dengan sudah mulai menjalankan sholat 5 waktu seperti itu. Cuma sebatas itu, bilang sama teman yang nanya habis itu gua apa lo ya, dia tanya gitu kan. Terus dia dengan entengnya dia bilang paling gua duluan gitu kan. Aku dengan spontan aku bilang so tahu emang umur di tangan lo kan gitu ya. Terus habis itu dia bilang ya, dia manggil saya kan waktu itu aku bos-bos gitu ya, suka gitu-gitu. Ya kan lu suka olahraga, bilang belum tentu, dia bilang gitu kan. Tapi akhirnya aku kasih satu nasihat buat dia. Aku bilang kita sebagai seorang teman, aku bilang sangat sedih pastinya di saat ditinggal sama orang yang kita sayang. Udah pastilah orang kehilangan pasti sedih. Tapi kita akan sangat lebih sedih kalau melihat secara apa yang kita pandang secara zohir, orang yang kita sayang itu lagi jauh sama Allah gitu kan. Lebih sedih lagi karena kita nggak bisa mengajak dia menjadi lebih baik. Tapi kita sedih, tapi kita bahagia menyambut itu karena kematian sesuatu yang pasti. Aku bilang kalau kita melihat teman kita lagi dekat sama Allah, ya qadarullah sejak itu dari nggak pernah sholat ya, dia sholat, siap sholat azan sholat. Kita launching promo film di Malaysia ya. Kita promo film di Malaysia, ditelepon sama istrinya, 3 bulan kemudian beliau meninggal. Serangan jantung. Seperti itu. Yang satu lagi juga seperti itu sih. Cuma berapa bulan, notabene sepupu aku yang memang udah teman main dari SD satu kelas, SMP segala macam, sama juga itu. Selesai Idul Adha ingat banget, pulang dia masih semua Idul Adha. Terus abis itu pulang ke rumah, kena serangan jantung, ibunya nelfon langsung meninggal, padahal baru bersamaan. Aku bilang ternyata kematian itu tipis ya, maksudnya bukan nomor urut ya, nomor cabut ya. Jadi siapapun yang memang ditakdirkan nggak tua nggak muda, ya itu ajal bisa. Jadi di situ benar-benar menjadi pengingat yang paling ampuh sih ya Mas ya pada saat itu ya Mbak. Aku pikir ya Allah, ini selanjutnya nggak menjadi ukuran sehat apa segala macam. Terus udah ngelakuin apa nih selama hidup, umur 30-an tahun gitu ya, udah punya bermanfaat tuh. Kayaknya mikir-mikir dulu, aduh kayaknya banyak dulu cuma kerjanya cuma uang, besok pengen punya apa, terus besok pengen punya apa, meskipun caranya semuanya juga salah, kredit semua ya. Kredit semua kan. Iya kan. Pay later. Iya kan. Pada saat itu kan. Dulu kan. Waduh udah kayak gitu ya. Alhamdulillah punya istri yang sama pada saat itu frekuensinya. Yuk kita punya titik balik. Kayaknya kalau kita pengen punya titik balik nggak bisa cuma ibaratnya level 5 deh. Kalau level 5 takutnya malah jadi ini lagi kan. Ya udah kita titik balik 180 derajat loh. Minimal kalau turun nggak jauh dari situ kan Mas. Ya akhirnya kita 80 derajat ya ibaratnya pembenahan sana sini lah. Dari situlah mulai kita menata hidup kita. Ya terbentuknya kita membangun sebuah komunitas di tahun 2012. Terus banyak kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah ya kita masih diberikan kesempatan di sisa umur kita inilah. Seperti itulah kira-kira. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya juga terus terang lebih baik karena Mbak Nur, karena dia yang jauh lebih ya karena Allah. Tapi yang banyak membimbing juga Masya Allah istri ya. Saya banyak ngegonggongin. Jadi dulu tuh waktu
baru nikah selalu yang ngingetin Iya. sholat itu Mbak Nur, dan Masya mungkin dari keluarga kamu udah Iya, karena kebetulan background keluarga saya kan papa saya orang Betawi ya. Iya. Orang Betawi itu kan kalau udah pagi sekolah Al-Azhar, siang sekolah pendidikan Al-Azhar yang bagian fikih, hadis. Nah, malamnya guru ngaji yang ini. Jadi sehari itu 3 kali kita harus, kalau nggak hafal juz amma atau itu dalam itu dicepret pakai itu tasbih sama papa. Jadi sekarang masuk ke KDRT itu nggak boleh. Dulu masih bisa diterima, sekarang nggak boleh. dipelototinnya gini. Ya udah, tapi itu bagus juga karena memang gimana pun agama ya ujung apa sih pedoman Fondasinya. hidup itu yang paling benar. Sampai sekarang anak-anak juga Iya. sama ini keras sekali. Tapi memang Betawi ya. Oh. Kecil-kecil pasti kan kerjanya masuk keluar masjid ya. Iya. Ngaji. Ngaji udah, kalau nggak hafal ini dimarahin ya. Kamu ya bisanya cuman saya udah deh. Jadinya kita kalau udah mulai tes jus ini, aduh siap-siap nih kita nih pokoknya. Dites dari mulai surat yang panjang sampai, makanya dulu kalau malam Jumat papa itu kita kan selalu diimamin ya, jadi harus bacanya Yasin sama Waqiah ya udah. Makanya mau nggak mau harus hafal. Masya Allah. Itu sih. Berdirinya lama juga tuh ya. Lumayan, kalau tapi Yasin papa sama untung Waqiah. bacanya cepet kan. Secepat-cepatnya, tapi kita udah lemes kalau udah Yasin, Allahu Akbar. Mungkin itu salah satu latihan buat kakinya lebih kuat untuk Chicago Iya, Marathon. insya Allah, Iya, makanya semangat ya, Kak. mudah-mudahan. Semangat. Amin. Udah punya modal ya. Menuju ke maraton pertamanya, Chicago Marathon. Insya Marathon. Allah. Aduh, Mama Nur. jangan digembor-gembor, ini makin ini nih, makin jantungan. Nanti ada Mbak Dini Oke, bisa oke. ikut Insya memotivasi. Allah ya. Jadi tim hore ya. Iya, kita cheering ya, Mas. Kita cheering sama. Cheering. Jadi ini menarik ya, ada kesamaan bahwa proses pernikahan itu kita saling melengkapi dan akhirnya bisa meningkatkan keislaman dan Takwaan. ya ketakwaan, dan juga dalam proses berhijrah itu bisa kita lakukan dengan saling dukungan. Tapi kan kadang-kadang nih untuk couple yang lain nih, beruntung dengar ceritanya Mas Dimas ini pas banget. Tapi ada couple yang misalnya istrinya dulu nih yang mau hijrah gitu, terus suaminya Dia belum. bilang jangan deh. Iya. Pengalaman pribadi nih kayaknya. Nah suaminya belum siap, Iya. terus atau istrinya belum siap. Iya. Itu kalian tuh ada tips nggak buat mereka? Kita pun mengalami hal seperti itu ya. Memang kadang-kadang orang tuh kan melihat kita yang ya apa ya, yang terlihat sekarang ya, tanpa melihat proses ya. Nah kadang-kadang proses itu yang buruk nggak kita publish ya, karena kita berharap yang baik-baik aja supaya itu menjadi amal jariah. Yang buruk cukup kita simpan dalam kamar yang menjadi muasabah lah buat kita berdua. Nah kalau misalnya untuk tadi yang Mas Andi bilang, memang itu tantangannya seperti itu ya. Ya kalau aku secara pribadi dulu ya, qadarullah waktu menikah Dini kan belum berhijab ya. Dini berhijab itu tahun 2000 berapa sayang? Lupa sayang, jangan, laki-laki itu nggak kuat masalah tangga. sedangkan perempuan itu Aku ingat kamu berhijab mulai kapan? iya. Coba boleh tes. Enggak, perempuan itu kan guru sejarah yang paling Emang. ampuh. Nah, jadi Gak usah gitu, Mas. Tanggal lahir aku aja dia nggak tahu. Oh ya. enggak. Yuk, kemarin. Itu kan skip orang itu kan wajar gitu. Karena aku dari kecil nggak terbiasa, Mas. Jadi memang jadi memang dari kecil tuh menjadi ulang tahun sesuatu yang biasa aja ya. Jadi bukan menjadi nggak sesuatu yang spesial. spesial. Kan biasanya kalau memang jujur ada aja yang pas ulang gitu, tahun family di juga. surprisein waktu menikah, jujur aku nggak suka gitu, bukan nggak suka, tapi sesuatu yang aneh gitu ya. Sama ini ya, Mas Jadi nggak, Andi. aku bilang aku jangan di surprisein, aku nggak suka surprise, aku bilang Sekali segala waktu macam. gue surprisein dia jantungan loh. Iya. Sama aku juga duduk kejok gitu ya. Karena shock. Aku lari keluar rumah karena dikagetin. Emang udah kacau deh kalau udah dibilang jangan gitu. Iya, Karena iya. itu sesuatu yang emang udah dilarang daripada dipakemin udah nggak boleh gitu dipakemin. Tapi emang temennya dia nakal.
maksa gitu. Aku bilang kau nanti tanggung ya kalau ada apa-apa ya. Benar ternyata. Jadi aku Shock. ngagetin dia malah dia kita berdua. Di balik pintu dong emang dasar. Aduh, jangan melakukan hal yang nggak biasa. Udah gitu benar-benar aja. intinya ya, semua karena biasa. Benar. Ya tadi kalau bicara tipsnya mungkin prosesnya kan pada saat itu yang aku lakukan sebetulnya memang kita harus cerdik juga ya melihat karakter ya dari segala macam, karena kita juga sadar pada saat itu kita juga bukan orang yang sudah bisa dibilang jauh dari paham atas ilmu gitu, baru yang punya semangat untuk belajar. Caranya dulu inget banget aku untuk membahas segala sesuatu yang aku pengen sampaikan, di saat aku nggak bisa sampaikan aku tinggal pasang YouTube. Masuk YouTube kajian siapa, ketik gitu, tidur sampai tidur dengerin samping pura-pura nggak tahu gitu. Padahal aku tidur. Ada tidur juga. Kayak gitu-gitu ya maksudnya caranya Mas ya. Tapi kalau sekarang sih sebetulnya harusnya aksesnya lebih mudah. Tinggal kalau memang perbedaan ya itu sesuatu yang wajar. Kalau memang udah terjadi ya sebetulnya kalau belum dipilih ya, kalau udah jadi kan nggak bisa dibalikin ya kan, kecuali kalau memang baru mau. Kalau mau ya bagusnya cari yang sefrekuensi karena akan lebih mudah lah kapal ini berjalan. Kalau sudah telanjur karena mungkin kita balik ya udah ambil hikmah di situ ya, nikmati prosesnya, hargai nikmati kekurangannya menjadi pelengkap untuk saling menyempurnakan satu dengan lain. Ya sebetulnya sih kalau menurut aku banyak ya, salah satu kalau dari apa yang terjadi di teman-teman kita ya, kadang-kadang kita juga suka jadi ember ya, kerjanya untuk nampungin curhatan orang segala macam, meskipun kita juga nggak ngerti juga so tahu aja. Kenapa ya aku harus cerita gitu ya? Psikiater bukan tapi Iya, kalau menurut aku ya nggak usah terlalu dipus ya, nikmatin aja. Mungkin ya niatnya ya jadi baik dulu aja lah. Ya apa yang bisa lakukan kebaikan dengan yang disukai sama-sama. Ya mudah-mudahan dari kebaikan itu Allah melihat itu menjadi sesuatu yang Allah ridho yang dilakukan, mudah-mudahan dimudahkan. Kekuatan doa sih paling terakhir ya Mas ya. Kadang-kadang kita suka mikir kita harus kayak gini. Kadang-kadang juga ngerasa terlalu hebat gitu ya. Kalau aku pikir ya udah ujungnya apa? Banyak-banyak doa aja lah, udahlah. Banyak doa aja lah gitu. Doa dan ikhtiar Ikhtiarnya pasti. Mbak Nur ini kalau berkaitan dengan hijrah ini, apalagi keistiqomahan ini berperan super penting, karena dia tuh kayak reminder yang terus-terusan gitu loh. Kalau Mbak Dini sendiri gimana perannya ke Mas Dimas? Gimana? Nggak mau ditanya, ntar aku ditanya ntar mau ngomong terus. Yang pasti kita berdua berusaha untuk saling mengisi, saling mengingatkan satu sama lain gitu kan. Ada masanya kita futur ya gitu. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu. Apalagi kalau perempuan nih ya. Sedikit curhat tentang perempuan. Beberapa dari perempuan dan aku mengalami itu sendiri di saat kita lagi pas lagi masa-masa setelah lagi menstruasi gitu kan. Itu pasti turun PMS, banget ya kan gitu. Deh. Ini Mas Dimas bilang, "Kamu tuh ya kenapa sih selalu kayak gini?" gitu. Ya ada yang alhamdulillah ada yang mengingatkan gitu. Jadi memang seharusnya kan ya Mas, kalau misalnya kita suami istri harus saling mengingatkan gitu, karena kan tujuan kita sama-sama pengen ke surga gitu. Tapi dia kok sebenarnya yang sering ngingetin aku. Dia yang lebih semangat belajar. Oh ya, hebat dong. Gitu ya. Ayo, hafalannya, ayo. Itu yang bener dia serah paling ini. Ini kalau hafalan, wah, Sangat. Kamu tuh tajudnya nggak putus-putus, hebat. Puasa Senin Kamisnya udah puluhan tahun. Jujur aku terinspirasi loh Mas Andi sebetulnya ya. Waktu itu kenal Mas Andi inget banget ya. Salah satu proses kita menjadi lebih baik karena jujur Mbak Nur sama Mas Andi yang inspirasi sebetulnya. Kapalnya. Kita, Masya Allah. Kadang-kadang semua orang kan beda-beda ya. Mungkin sampai ingat banget aku pernah bawa adik aku ke kantor Mas Andi ya, cuma sekedar untuk bisa membangun semangatnya sebagai seorang kakak. Tapi memang yang aku ingat banget gitu ya, melihat figur seorang Mas Andi gitu ya dengan olahraga larinya yang ibaratnya Forrest Gump. Iya ya, luar biasa. Tapi puasa Senin Kamisnya berapa kali juga ke sana dengan kondisi apapun, pasti kalau Senin Kamis sudah pasti aja. Kita aja gak sudah bisa istiqomah itu. Terus juga kalau lari inget banget katanya, aduh suka pakai earphone Mas ya, suka sama rotal gitu segala macam. Nah alhamdulillah itu yang
aku tiru loh. Aku yang tiru loh, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi Amin lah, pahala lah dan ya. itu kan hal-hal sederhana ya. Kita juga ke Chicago Marathon itu. Amin ya Allah, insya Hal-hal Allah sederhana Bang. ya. Ingetin lagi. Ember itu semakin mengingatkan semakin kejang-kejang aku. Tapi kalau hafalan Mbak Nur Ada, juga Masya Allah, ya. Jangan ngaco Masya deh. Allah. Enggak, aku malu mungkin nggak ada karena dilatih apa-apanya. dari kecil kamu ya. Iya, karena kan memang papa itu keras kalau untuk Iya. agama kan. Jadi kalau bacaan kita nggak benar, tajwidnya bukan gitu ini loh. Jadi ya udah mau nggak mau kita harus memperbaiki terus Baik, kan. Di Al-Azhar juga, siangnya juga, malamnya juga. Tapi kita suka bandel kalau yang malamnya kan karena Sakit gurunya udah tua. Nanti bilangnya kalau papa tanya kita udah 1 juz dasar nakal ya. Anak-anak tuh ya emang dasar deh kalau giliran ngaji. Pokoknya bilang kalau papa cek bilang aja kita udah ini. Dan saya ingat guru ngaji saya selalu ngafalinnya surat Al-Mulk tuh Bang. Masya Allah. Karena kan dia ceritain ini kalau dikubur nanti nggak ini. Jadi ya udah saya suka hafalin. Cuman sama Yasin suka ketukar-tukar kan, itu mirip kan ininya. Ya Masya udah. Allah. Luar biasa. Nah, setelah hijrah kan you find happiness gitu, dan kebahagiaan itu dalam bentuk yang lebih baik tentunya karena setelah hijrah. Nah, sekarang prioritas utama dari Mas Dimas dan Mbak Dini ini berubah nggak setelah hijrah? Perubahannya sebetulnya terasa 4 tahun terakhir ini ya. 4 tahun terakhir, kalau yang kemarin kita cuma bicaranya bagaimana kita bisa ya mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah 4 tahun ini gimana kita bisa legacy ya. Apa yang memang kita bisa berikan dan apa yang kita bisa menjadi lebih manfaat di saat kita membangun sebuah lembaga pendidikan ya. Di situ 4 tahun yang lalu yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan 4 tahun ya bersama teman-teman ya, tapi qadarullah yang ditakdirkan kami yang intens di situ ya, dan itu sangat berubah secara pola ya Mas ya. Tapi menjadi suatu hal yang menarik lagi karena kita berhubungan sama anak-anak Gen Z bisa dibilang ya. Jadi kita ya qadarullah Allah belum takdirkan kita punya keturunan, tapi kita dititipkan anak sebanyak 45 anak ya. Total 80 ya? Total 80, 45. Dari angkatan 1 sampai angkatan 4 ini. Iya, yang Masya Allah. alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa bersamai day to day ya, dengan segala macam permasalahan yang tantangannya bukan hanya menjadikan anak ini menjadi seorang yang penghafal Quran, tapi yang mau kita bentuk adalah masalah kemandiriannya ini gitu ya. Gimana punya kompetensi, bisa menjadi figur yang dimanapun berada ya, dia membawa kebaikan ya. Makanya alhamdulillah anak-anak ini ya, alhamdulillah seizin Allah bukan hanya ngafal Quran, sekarang ada yang juga ahli cloud engineer Wis. Ya Allah. dari elektri ya. Oh yes. Ya. Pendukung juga. Iya. Yang kita awal juga pengen membuktikan kalau anak-anak penghafal Quran ini sebetulnya mereka punya kompetensi dan kemampuan, pasti. asal diberikan kesempatan. Ya alhamdulillah kemarin baru beres Mas bootcamp Oh, bootcamp. 3 kemarin, nilai terbaik juga cukup baik ya. Dan kemarin pas bootcamp itu dari 25 dari ke seluruh Indonesia, Universitas IT seluruh Indonesia yang terbaik, beliau urutan kelima gitu ya. Masya Allah. Anak lulusan SMA. Top 5 ya. Ya, top 5. Anak lulusan kelima yang memang backgroundnya bukan anak IT. Gitu. Wow. Jadi ya itulah Luar kita menjadi biasa sesuatu yang menjadi penyemangat buat kita. Kita pengen banget menjadi anak-anak ini bisa menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Iya. Tapi punya fundamentalnya jelas gitu ya. Dasar mereka insya Allah punya pegangan penghafal Quran dan mereka insya Allah bisa juga mengajak untuk menjadi lebih baik gitu ya. Karena kan sekarang tantangannya kan ya mental health ya. Iya. Kasihan. Seperti itu ya. Stress Jadi ya ya, itulah mungkin pressure. mulai prioritasnya mulai banyak berubah dan banyak kolaborasi juga yang kita lakukan sama teman-teman gitu semuanya. Gitu. Mbak Dini, Guru Apa ya? BP dia. Aku justru ibu yang baik buat mereka. Iya, insya Allah. Yang pasti memang alhamdulillah
apa ya, kebahagiaan yang aku rasakan itu ya selain tadi yang Mas Dimas sudah sampaikan itu ya Mas. Dan yang pasti support dari suami dan keluarga. Dan yang paling penting adalah kalau buat kami berdua, kami sangat bahagia ketika kami masih dikasih kesempatan sama Allah untuk terus belajar dan dikasih kesempatan sama Allah untuk terus bisa menjadi orang yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Tapi bukan berarti kita nggak di dunia seni loh, masih loh kita. Orang mikirnya udah enggak, seni masih. Karena lo film kita tayang bulan Juni, asik ya. Nanti kita Film apa tuh? spill dulu ya kan, Iya biar dong. cara nggak langsung kan undang. dipromoin. Nanti judulnya nanti Pasti. masih beralih. Bocorin dikit lah, bocor halus ya. Bocor halus. Bocor halus. Bocor ya, menarik lah cerita tentang keluarga. Pastinya film itu juga film, insya Allah nilai kebaikannya, positifnya, film baik ya. Kita bilangnya film baik karena sekarang apapun yang harus kita lakukan harus bernilai kebaikan lah. Iya Harus. benar. Ada horor-horornya nggak? Enggak dong Nggak ada. Mas. Karena mungkin Mas Dimas bilang kamu juga udah horor. Enggak lah. Enggak salah lagi. Emang ini orang enggak baik gini. Kalau kamu Cuma jutek aja jutek. Enggak lah, kan Oh, sama lagi dari mens ya. sama dari Padang kan, Padang pasir kan emang. kalau Nur dia malah juga justru suka film horor. Kalau saya malah takut nonton film horor. Oh sama banget. Aku suka Mas, tapi aku takut terus. Dia enggak, aku larang Bau karena ya, jadi takut, ngerepotin. Jadinya repot ya. begitu Jadinya begini, repot, takut so gitu. berani masalahnya. Beda sama berani ya, so berani kan beda ya, penasaran Iya, doang. iya. Gitu, aduh. Alhamdulillah. Saya senang sekali karena hari ini kita bisa langsung dengar dari Mas Dimas dan Mbak Dini dan kita bisa dalamin karena selama ini kan ketemunya pas lari Iya, terus pas sedikit-sedikit sekilas. ya. sekilas ini lagi. Tapi pengajiannya masih dong. Alhamdulillah masih Kak. Di mana? Sekarang karena alhamdulillah kita ada rumah musyawarah itu ya. Jadi di situ ada beberapa kegiatan, salah satunya yang santri juga di situ, terus kajian juga di situ. Pokoknya Namanya rumah. Makanya insya Allah mungkin Mas Andi dan Iya, Mbak Nur itu 4 tahun yang lalu berdirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah prosesnya juga nggak seperti sekarang ya. Ya, doa santri dan teman-teman semua ya. Amanah itu kadang-kadang bertambah yang Iya, membuat iya. kita juga Berkah. mikir kok apa kita pantas ya mendapat amanah sebesar ini. Tapi ya Pastilah kadang- Allah kan memilih hambanya kadang-kadang nggak mungkin kadang- salah. Betul. Tapi kadang-kadang kan menjadi ada perasaan takut ya, takut amanah Tanggung segala jawab macam besar, tanggung jawab betul. seperti itu. Tapi ya proses 4 Dijalanin tahunnya itu terus. berjalan. Ya alhamdulillah kan di situ menjadi rumah untuk teman-teman musyawarah. Kita bilang rumah musyawarah karena kita filosofinya itu pengen kayak seperti rumah ya. Rumah itu nyaman kan jadinya. datang siapapun merasa nyaman ya Mas ya. Menjadi rumah. Ibaratnya kalaupun kita pergi berlama-lama pasti ada rasa Balik kangen pengen ke lagi, rumah. Betul. Nah di situ tempat kajiannya, pendidikannya, sosialnya, muamalahnya, bisnisnya, zona usahanya. Mungkin masih Sandi sebagai ahli entrepreneur kan bisa memberikan motivasi pada Oh senang santri. banget kalau bisa di. Karena ada kita punya dapur musyawarah. Wah. Dapur musyawarah jadi kita proses. Jadi memang kader yang kita bangun. Jadi kita tumbuhnya tuh benar-benar organik, bukan Oh, bagus kita dong. growth-nya tuh pengen dibangun dari kader. Jadi butuh kesabaran. Kalau kader itu kan kalau guru-guru bilang 10% aja dari total itu sudah bagus banget. Bagus banget. Dan kita merasakan ternyata memang nggak sesulit, memang nggak segampang itu. Tapi memang nilainya 10%. Jadi memang guru itu kan udah pengalaman yang makin Mas ya. Jadi memang sekarang ini tahun keempat ini kita baru Baitul Muamalahnya terbentuk itu dari santri. Jadi buat beberapa produk nanti kita kirim ntar ya. kita kirim ya. Yang Santri mereka yang passionnya memang nih. Tapi Ada yang fashion, ada kuliner juga Iya, gitu. tapi alhamdulillah produk ini ya kita niatnya ya karena mereka pernah hafal Quran, ayo SOP-nya ya. Buatnya mereka harus selalu kondisi bersuci gitu ya. Jadi wudunya harus dijaga. Kayak ini. Kiai itu. Apa Ya, Taufik. Taufik. tapi kayak gitu ya. Kita banyak pengennya juga seperti itu. Jadi memang SOP-nya juga mereka pakai pelidos masker segala macam. Terus mereka juga bikin juga mereka pakai morotal kalau nggak morojaah. Mereka Harus seperti pakai itu. kalimat Jadi biar Qurannya juga selalu nempel. Nah, harapannya sih
bukan hanya menjadi makanan yang halal, baik ya, terus ibaratnya bagus juga, tapi berharap makanan ini kan juga kita pengen menjadi tenaga untuk siapapun yang makan untuk beramal soleh gitu ya, kira-kira seperti, karena kan dijalaninnya dengan cara yang baik juga ya Mas ya, mudah-mudahan seperti itu doanya. Berkah, Gitu. benar. Luar biasa. Itu biasanya jadi entrepreneur yang sukses. Insya Allah. Tapi memang benar Mas, jadi memang passion ya mungkin ya, bikin apa aja enak. Jadi kita course-in juga kemarin buat pastry gitu ya, jadinya baik gitu ya. Sekarang lagi itu Kak, dia lagi suka bikin makanan Arab. Alah, bikin nasi mandi Nasi gitu, kebuli. bikin apa segala Mandi. Karena macam. Ramadan kan, Iya. jadi dia Banyak Karena orderan. bikin dong. donat segala macam gitu. Tapi memang karena ini tumbuhnya organik ya, jadi memang di saat buatnya udah bagus, tapi memang lagi mengkelola gimana mengatur produksinya di saat pesanannya banyak, segala kayak gitu-gitu Mas. Iya, iya, Kendala-kendala yang Benar, basic benar, lah ya, benar. seperti itu. Tapi itu up and down entrepreneur. Tapi biasanya Ramadan itu datanya 40% peningkatan Meningkat ada. dari penjualan. Iya, Itu iya. memang Ramadan itu memang bulan yang penuh berkah. bulan Benar penuh. berkah ya, karena berkah insyaallah. Kita udah di penghujung. Terima kasih Sama-sama. Mbak Dini, Mas Dimas. Mungkin ada kata-kata bijak penutup dari Aduh, Mas nggak Dimas ada dan lah. Mbak Dini. Justru kita pengen mendengar kata-kata penutup dari Mas Andi sama Mbak Pantun. Anwar. Pantun. Pantun kan biasanya Aduh. pantun kan. Iya loh. Kita Gimana, siap-siap kangenin loh. Kesini aku bilang coba Mas Andi, ya Allah, semoga penjadi selalu berikan kesehatan Amin, semua ya Mbak Allah, Nur. Karena amin, ya kenapa Rabb. aku yang nggak bisa dilupain, adik aku dulu tuh terpuruk banget lah kondisinya ya. Mas Andi mungkin ingat ya, tapi sekarang sudah bangkit ya sayangnya, luar biasa ya. Jadi pengusaha yang sukses juga ya. Bukan hanya sukses, kalau sukses buat diri sendiri gak percuma buat Berkah, apa ya, tapi berkah. suksesnya bermanfaat bagi orang, itu yang seperti yang Mas Andi lakukan kan. contoh Mbak Nur. kakak yang baik nganterin sendiri ke kantor waktu itu. Didudukin, benar duduk, masih ada foto, duduk di kursi di Rekapital. Masya Ya, Allah. Oh, Di iya? situ, duduk ya. teriak Masih di orang bilang, Kapital. Iya waktu itu. Waktu itu ampun. duduk situ, duduk ya. Oh ya, tapi Mudah-mudahan alhamdulillah nanti insya Allah doanya. rezekinya Iya dapat pasti juga. berkah, Iya. berkah. Salam Mas Salam dari beliau. hormat sama Adinda tercinta. Teman-teman, Ramadan sudah berjalan. Sudah sejauh mana kita memaksimalkan ibadah kita? Ini momen terbaik untuk lebih semangat, lebih istiqomah, dan lebih banyak mencari pahala. Saya ingin mengingatkan kembali tentang Find Your Pahala Challenge dari Muslim First yang bisa membantu kita lebih konsisten dalam beribadah. Wah, bener banget Mas, Masya Allah ya. Ini challenge yang bikin ibadah kita lebih terarah dan terukur ya, insya Allah. Tepat sekali Mas Dimas, dengan challenge ini kamu bisa catat ibadah harianmu di aplikasi Muslim First seperti sholat, puasa, sholat sunnah, dan setiap ibadah yang kamu catat akan mendapatkan kupon undian buat menangin kesempatan untuk umroh atau bahkan haji. Masya Allah. Jadi Ramadan ini nggak kita hanya buang-buang untuk pahala aja, kita bisa mengumpulkan pahala dan juga kita bisa peluang pergi ke tanah suci insya Allah. Betul ya Din ya, pokoknya saya ingin mengajak semuanya untuk memanfaatkan waktu Ramadan ini sebaik mungkin. Jangan sampai terlewat. Download aplikasi Muslim First sekarang. Ikuti challenge-nya dan raih berkah Ramadan sebanyak-banyak mungkin. Ya, demikian kita sudah membersamai Mas Dimas dan Mbak Dini bersama Mama Nur. Mpok Nur. Empok Pak Nur. Nur, ya tetap Pak Nur. Iya, besar ya. Edisi Nggak mau Find dibilang Your mama-mama. Pahala kali ini membawa hikmah dan tentunya menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.